وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Cukup banyak nikmat masih diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bersolawat kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insyaAllah nanti kita akan mendapatkan syafaat pada hari yang kita sangat membutuhkannya. Hormat saya kepada Najir, BKM, orang-orang tua saya, pemuka masyarakat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang berhadir. Dalam rangka kita kembali sedikit mengulang-ulang kaji kita tentang persoalan-persoalan Islam ini. Judul kita adalah syarat-syarat mendirikan rumah ibadah. Itu judul kita. Rumah ibadah. Kalau kita berbicara negara Republik Indonesia, banyak rumah ibadah yang dikelola oleh pemerintah. Khusus kita umat Islam, rumah ibadah kita adalah masjid. Dan pendirian masjid itu dikelola dan diatur oleh negara. Maka apa penting ini kita jelaskan sebagai pengenalan-pengenalan awal, agar supaya kita umat Islam yang ada di Indonesia jangan sampai beranggapan negara kita ini tidak mengatur persoalan masjid, persoalan rumah ibadah. Diatur, dilindungi. Maka rumah ibadah masjid itu tidak bisa serta-merta sebenarnya itu didirikan. Ada aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Bukan asalkan ada duit dibangun. Jadi bisalah nanti cum-cam kok bahasa kita, pembangunan rumah ibadah. Maka dalam hal ini syarat pertama pendirian rumah ibadah, 90 orang menurunkan tanda tangan untuk pemakmur masjid itu di daerah itu. Begitu syarat awalnya, 90 orang. Maka inilah nanti kalau kita berbicara mustautin dalam ilmu fikih, orang yang berniat mati di daerah itu, dia itulah nanti menurut mazhab Syafi'i yang 40 orang pengisi masjid sewaktu salat Jumat. Kan pernah kita dengar kajian ini kan? 40 orang baru boleh ada Jumat. Dari sinilah mulanya, mustautin. 40 orang itu bagaimana? Dia berniat mati di daerah itu tidak akan pindah lagi. Itu niatnya. Maka orang itu yang dihitung mustautin bahasa Arabnya. Kalau dia di situ menyewa rumah tidak dihitung, karena dia akan pindah melanglang buana ke sana kemari. Kalau dia di situ juga kontrak seperti pegawai dikontrak, dia tidak berniat mati di situ. Habis kontrak dia akan pulang. Dia tidak dihitung 40 sebenarnya menurut kajian fikih mazhab Syafi'i. Maka persyaratan pertama ini 90 orang menandatangani. Apabila itu tidak ada sebenarnya sulit untuk diberikan keizinan. Syarat yang kedua, 60 orang memberikan surat KTP bahwasanya dia setuju. 60 orang. Berikanlah KTP-nya. Syarat ketiga, tanah itu ada ikrar wakafnya, ya kan?
Karena pula jangan pula sempat rumah ibadah dibangun, tanahnya entah tanah siapa. Memasalah nanti kan, belakangan repot. Syarat keempat, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Dia bekerja sama ataupun meminta surat kepada FKUB, Satuan Umat Beragama, agar supaya mengeluarkan surat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah.